Software akuntansi yang mempunyai fitur lengkap adalah salah satu hal yang paling dicari oleh pemilik bisnis. Apalagi kalau fitur tersebut mudah digunakan dan dapat bermanfaat untuk bisnismu. Tapi kamu tahu nggak kalau Akret Online itu punya fitur yang lengkap banget untuk sebuah bisnis? Tonton video ini supaya kamu dapat mengetahui semua fitur yang akan diberikan Akret Online ketika kamu berlangganan. Sebelum masuk ke penjelasan fitur dan modul Akret Online, pastikan kamu sudah mendaftar free trial Akret Online. Jika belum, kamu bisa daftar free trial tersebut dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, nanti kamu tinggal klik aja linknya untuk mendaftar free trial Akret Online. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam database Akret Online. Jadi, sebelum kita mulai untuk penjelasan fitur dan modul di Akret Online, saya mau menjelaskan dulu perbedaan antara modul dan fitur. Nah, untuk modul, kita itu biasanya menyebutnya untuk menu yang ada di sebelah kiri sini. Nah, ini adalah modul-modul yang ada di Akret Online. Nah, kalau fitur itu adalah beberapa menu yang ada di dalam modul Akret Online. Jadi, kalau kamu klik modulnya, nah nanti kan di sini ada menu-menu lagi nih. Nah, ini biasanya kita nyebutnya itu fitur. Jadi, kalau untuk modul yang di sebelah kiri sini, nah ini adalah fitur. Nah, jadi kalau modul yang ada di sebelah kiri sini, dan kalau di dalamnya itu namanya adalah fitur. Nah, itu tadi adalah perbedaan untuk modul dan fitur. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke penjelasan fitur dan modul yang ada di Akret Online. Untuk modul yang pertama di Akret Online adalah modul pengaturan. Nah, modul pengaturan ini terdapat beberapa fitur, mulai dari fitur preferensi, lalu ada fitur akses grup dan pengguna, kemudian ada fitur penomoran, lalu ada fitur desain cetakan, sampai ke fitur Akret Store. Nah, kalau fitur preferensi ini nanti isinya itu info perusahaan, terus nanti ada info pajak perusahaan juga, dan nanti beberapa fitur tambahan yang ada di Akret yang bisa kamu pakai nanti juga adanya di fitur preferensi ini. Nah, seperti di gambar ini, kamu bisa masukin info perusahaan, lalu ada alamat, nanti juga ada fitur yang bisa kamu tambahkan di Akret Online. Kemudian nanti ada juga untuk info pajak perusahaan, nanti kamu bisa isi di sini. Nanti ada tab penjualan, pembelian, sampai ke tab lain-lain. Nah, ini adalah untuk fitur preferensi di Akret Online. Nah, kemudian kita langsung masuk ke fitur yang selanjutnya. Fitur selanjutnya di sini ada fitur akses grup dan pengguna, dan kedua fitur ini biasanya saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Jadi untuk fitur akses grup ini, dia fungsinya untuk membuat hak akses untuk user yang ada di Akret Online. Jadi nanti kamu bisa atur hak aksesnya melalui fitur akses grup ini. Dan nanti untuk fitur pengguna ini, kamu bisa untuk menambah user yang akan akses ke dalam database Akret Online. Nah, makanya tadi saya bilang kalau untuk kedua fitur ini dia saling berhubungan satu sama lainnya. Dan untuk fitur selanjutnya di modul pengaturan, kita ada fitur penomoran. Nah, kalau fitur penomoran ini nanti kamu bisa buat nomor transaksinya otomatis. Nah, nanti kamu bisa buat nomor transaksinya itu dari sini. Nanti kamu tinggal pilih aja namanya, mau kamu namain apa, lalu tipe transaksinya apa. Dan nanti di sini ada komponen penomorannya. Nanti kamu bisa buat aja di sini. Nah, ini nanti fleksibel sesuai dengan kemampuan Akret Online. Jadi kamu bisa edit lagi. Dan sekarang kita masuk ke fitur yang selanjutnya. Fitur selanjutnya ini kita ada fitur desain cetakan. Nah, fitur desain cetakan ini fungsinya kamu bisa edit semua printout transaksi yang ada di Akret Online. Nah, nanti Akret Online menyediakan beberapa rumus yang bisa kamu sesuaikan sesuai dengan format printout yang ada di perusahaan kamu. Jadi nanti fleksibel tampilan desain cetakannya. Nah, sekarang kita masuk ke fitur terakhir di modul pengaturan, yaitu adalah fitur Akret Store. Nah, kalau Akret Store ini, dia isinya itu beberapa add-on yang disediakan oleh Akret Online. Nah, ini biasanya nanti add-onnya itu bisa dari Akret Online atau nanti dari perusahaan lain yang sudah bekerja sama dengan pihak Akret Online. Nah, nanti kamu bisa lihat add-onnya. Nah, nanti di sini ada beberapa add-on yang disediakan oleh Akret Online. Sekarang kita masuk ke modul kedua yang ada di Akret Online. Modul kedua ini adalah modul perusahaan. Nah, modul perusahaan ini dia berisi dari fitur mata uang, pajak, syarat pembayaran, pengiriman, FOB, sampai ke log aktivitas. Nah, mulai dari fitur mata uang, pajak, syarat pembayaran, sampai ke fitur karyawan, itu isinya hanya master data yang sesuai dengan fiturnya masing-masing. Jadi nanti di sini kamu bisa masukin master data untuk mata uang yang ada di perusahaan kamu, terus nanti pajak apa aja yang ada di perusahaan kamu, sampai ke daftar karyawannya nanti bisa kamu masukin dari sini. Nah, kemudian kita juga ada untuk fitur transaksi berulang, jadi kamu nggak perlu repot-repot buat transaksi setiap bulan atau setiap minggu atau setiap periode tertentu.
Nanti kamu bisa buat transaksi berulang dari sini, jadi nanti kamu tinggal eksekusi aja ketika transaksi itu mau dibayar atau dijalankan. Nah, selanjutnya kita juga ada fitur proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulan di sini bukan untuk tutup buku. Nah, jadi kalau untuk proses akhir bulan di Acrobat Online ini, dia untuk menghitung penyusutan aset dan nanti untuk penghitungan selisih kurs mata uang asing. Jadi itu adalah fungsi dari fitur proses akhir bulan. Nah, selain itu di modul perusahaan kita juga ada fitur kontak. Nanti ini isinya semua kontak yang ada di database kamu nanti ada di sini. Lalu nanti ada transaksi favorit juga, nanti ada juga fitur kalender sampai ke log aktivitas. Nah, untuk fitur log aktivitas ini nanti kamu bisa gunakan untuk melihat aktivitas di database kamu. Jadi nanti semua aktivitas yang ada di database kamu itu semuanya kelihatan dari sini. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang ketiga dalam Acrobat Online. Modul yang ketiga adalah modul buku besar. Nah, modul buku besar ini biasanya digunakan oleh bagian accounting di sebuah perusahaan. Nah, untuk fitur-fiturnya kita mulai dari fitur akun perkiraan, nanti juga ada fitur pencatatan beban, pencatatan gaji, sampai ke log aktivitas jurnal. Nah, kalau untuk fitur akun perkiraan di sini, nanti ini isinya adalah master data akun perkiraan yang ada di perusahaan kamu, dan nanti kamu bisa edit, hapus, ataupun tambah sesuai dengan kebutuhan perusahaan kamu. Nah, nanti pokoknya yang berhubungan dengan akun perkiraan, kamu bisa input melalui fitur ini. Nah, kemudian kita juga ada fitur pencatatan beban. Nanti kamu bisa catat semua beban yang ada di perusahaan melalui fitur ini. Nanti kamu juga bisa untuk pencatatan gaji. Nah, kalau kamu pakai fitur pencatatan gaji ini, nanti kamu juga bisa untuk membuat slip gaji langsung dari Acrobat Online. Nah, selanjutnya kita ada fitur jurnal umum. Ini nanti untuk pembuatan jurnal voucher. Lalu kita ada fitur anggaran juga. Jadi kamu bisa membuat anggaran tiap periodenya. Nah, nanti di sini juga ada histori akun. Dan yang terakhir itu adalah log aktivitas jurnal. Sekarang kita masuk ke modul yang keempat di Acrobat Online. Modul yang keempat adalah modul Cash and Bank. Nah, untuk modul ini nanti kita mulai dari fitur pembayaran dan penerimaan. Nah, untuk fitur pembayaran dan penerimaan ini biasanya itu berhubungan seperti nanti untuk bayar uang transport atau uang listrik, uang telepon. Nah, nanti masuknya dari fitur pembayaran ini. Nah, kalau untuk fitur penerimaan itu biasanya digunakan untuk mencatat penerimaan uang dari bunga deposito atau dari pendapatan yang lain-lain. Kemudian kita juga ada fitur transfer bank. Nah, fitur ini biasanya digunakan untuk transfer antar akun Cash and Bank yang ada di dalam database Acrobat Online. Nah, nanti juga kita ada fitur SmartLink e-banking, rekening koran, history bank, rekonsil bank, SmartLink virtual account, sampai SmartLink e-payment. Nah, nanti semuanya itu bisa kamu pakai di modul Cash and Bank. Karena modul ini dia berkaitan dengan pembayaran atau penerimaan uang, biasanya modul ini digunakan oleh bagian finance atau keuangan di dalam sebuah perusahaan. Sekarang kita masuk ke modul selanjutnya. Modul selanjutnya adalah modul penjualan. Modul penjualan adalah modul kelima yang ada di Acrobat Online. Nah, modul penjualan ini berkaitan dengan pelanggan. Nah, untuk flow transaksi penjualan yang ada di Acrobat Online, itu kita mulai dari penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman, sampai ke penerimaan penjualan. Nah, ini adalah full transaksi yang ada di Acrobat Online. Nah, tapi untuk flow ini kamu tidak harus mengikuti 100%. Jadi ternyata kalau kamu mulai transaksinya itu dari pesanan penjualan, itu nggak masalah. Atau kamu nanti ternyata, Mas, saya mulainya langsung dari faktur penjualan nih. Nah, itu nggak masalah. Nanti kamu bisa sesuaikan dengan transaksi yang ada di perusahaan kamu. Tapi Acrobat Online menyediakan full alur transaksinya. Jadi ketika kamu ada perubahan, pengen pakai semua fiturnya, nah itu nggak masalah. Jadi Acrobat Online sudah menyiapkan fitur-fiturnya. Nah, untuk modul penjualan ini kita juga ada fitur SmartLink e-commerce. Nah, SmartLink e-commerce ini nanti kamu bisa integrasi dengan e-commerce yang kamu punya. Contohnya kamu punya online shop di Lazada, Shopee, ataupun Tokopedia. Nah, nanti kamu bisa daftarkan e-commerce-nya di sini. Nah, nanti jika kamu ada transaksi di e-commerce tersebut, nanti itu transaksinya bisa kamu ekspor. Lalu nanti kamu bisa import ke dalam Acrobat Online. Nah, nanti importnya kamu bisa masuk ke fitur faktur penjualan. Nanti kamu klik yang daftar ini. Nah, nanti di sini ada pilihan import data. Nah, nanti kamu tinggal pilih. Kamu import datanya itu dari marketplace mana atau e-commerce mana. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kamu nggak perlu input transaksi yang ada di e-commerce kamu satu-satu. Jadi kamu tinggal export aja dari marketplace kamu, lalu kamu import ke dalam Acrobat Online. Nah, nanti Acrobat Online langsung membuat transaksinya otomatis, nanti juga stoknya kepotong otomatis, sampai nanti ke pembuatan laporan keuangan otomatis. Jadi kamu nggak perlu repot kerja 2 kali. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang ke-6 di dalam Acrobat Online. Modul yang ke-6 ini adalah modul pembelian. Nah, modul pembelian ini biasanya digunakan oleh bagian purchasing. Nah, untuk alur pembelian di sini sebenarnya hampir mirip seperti alur yang ada di penjualan, cuma dia kan dibalik. Jadi kalau untuk penjualan itu kan kita berhubungannya dengan pelanggan. Nah, kalau untuk pembelian di sini kita hubungannya itu dengan pemasok. Nah, untuk flow atau alur transaksi pembelian yang ada di Acrobat Online itu kita mulai dari pesanan pembelian, lalu ada penerimaan barang sampai ke pembayaran pembelian.
Nah, sama seperti modul penjualan, kita nggak harus mengikuti 100% flow yang ada di modul pembelian ini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan aja sesuai dengan transaksi yang ada di perusahaan kamu. Kemudian kita masuk ke modul yang ketujuh yang ada di dalam Accurate Online. Modul yang ketujuh ini adalah modul persediaan, dan modul ini biasanya digunakan oleh bagian gudang. Nah, kalau modul ini itu berkaitannya dengan barang dan jasa yang ada di perusahaan kamu. Nah, semua produk yang ada di perusahaan kamu nanti kamu bisa input atau kamu bisa kelola melalui modul persediaan di sini. Nah, nanti untuk fiturnya kita ada fitur permintaan barang. Nah, fitur permintaan barang ini biasanya nanti jika ada stok yang kosong, lalu kemudian kan biasanya orang gudang itu minta ke bagian purchasing untuk membeli barang tersebut. Nah, nanti kamu bisa pakai fitur permintaan barang di sini. Dan nanti ketika orang gudang sudah input permintaan barang di sini, nanti si bagian purchasing tinggal buka aja melalui fitur pesanan pembelian ini. Jadi nanti untuk fitur pesanan pembelian dan fitur permintaan barang itu saling berhubungan. Kemudian kita juga ada fitur pemindahan barang. Nah, fitur pemindahan barang ini nanti jika kamu sudah punya multi gudang. Nah, biasanya antar gudang itu kan suka kirim barang. Nah, kamu bisa pakai fitur pemindahan barang di sini. Jadi nanti kamu bisa kirim dan terima barang melalui fitur ini. Nah, kemudian di modul ini kita ada penyesuaian persediaan, ini untuk inventory adjustment. Nah, kemudian kita ada fitur pekerjaan pesanan, penambahan bahan baku, dan nanti juga ada fitur penyelesaian pesanan. Ketiga fitur ini nanti fungsinya untuk produksi sederhana. Jadi nanti Accurate Online menyediakan untuk fitur produksi sederhana. Selanjutnya kita juga ada fitur untuk stock opnam, nanti kamu bisa buat di sini. Lalu ada daftar barang dan jasa, nanti kamu bisa input di sini. Kemudian kita ada fitur gudang. Nah, ini nanti kalau kamu multi gudang, kamu bisa input daftar gudangnya di fitur ini. Nah, untuk gudang di sini kita nggak ada batasannya, jadi kamu bisa buat banyak gudang di sini. Nah, selanjutnya kita ada satuan barang, lalu ada kategori barang, pemenuhan pesanan, barang per gudang, sampai ke fitur barang stok minimum. Nah, semua modul ini yang tadi saya bilang sebelumnya itu berkaitan dengan barang dan jasa yang ada di perusahaan kamu. Ini nanti kamu bisa menggunakan modul ini. Sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul selanjutnya adalah modul aset tetap. Nanti kamu bisa input aset tetap yang ada di perusahaan kamu melalui modul ini. Nanti untuk fiturnya kita ada fitur aset tetap, lalu nanti ada kategori asetnya, nanti ada kategori aset tetap pajak, sampai ke aset per lokasi. Nah, nanti kamu bisa gunakan fitur ini dan modul ini untuk mengelola aset yang kamu punya. Kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya adalah modul Smart Link Tax. Nah, ini nanti fungsinya itu berkaitan dengan pajak yang ada di perusahaan kamu. Nanti fiturnya kita ada penomoran faktur pajak, e-filing pajak, e-faktur pajak, sampai ke email faktur pajak. Sekarang kita masuk ke modul yang terakhir yang ada di Accurate Online. Modul yang terakhir itu adalah modul daftar laporan. Nah, kalau kamu lihat di sini kita ada fitur daftar laporan. Dan Accurate Online menyediakan kurang lebih 200 jenis laporan sesuai dengan posnya masing-masing. Contohnya kamu pengen lihat laporan keuangan. Nah, nanti di Accurate Online sudah disiapkan sesuai dengan posnya masing-masing. Nanti kamu tinggal klik aja laporan apa aja yang ada di tab keuangan. Kalau kamu mau lihat laporan utang juga kita ada, nanti juga ada piutang juga. Dan semuanya nanti disediakan gratis untuk kamu gunakan. Nah, selain fitur daftar laporan, kita juga ada SPT PPN, lalu ada PPh 23, ada PPh pasal 4 ayat 2, dan nanti juga ada PPh pasal 15. Nah, nanti kamu semuanya bisa gunakan secara gratis di Accurate Online. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang fitur dan modul yang ada di Accurate Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini supaya yang lain tahu informasinya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.